lagi bersama Detektif Nanda di Superbook Kids Club. Tahun yang baru, hati yang baru, dan tampilan yang baru. Superbook Kids Club kita kali ini kita akan ada konsep yang beda. Jadi kalian semua akan menjadi agen-agen Superbook bersama Detektif Nanda untuk memecahkan pertanyaan-pertanyaan klien Superbook kita. Duh, gak sabar nih, kira-kira ada kasus gak ya? Oh, kita dapat kasus pertama nih, agen-agen. Wow. Apa ya pertanyaan mereka? Detektif Nanda, nama aku Daniela dari gereja GKM Kanaan di Bandung. Aku punya temen yang nyebelin banget, tapi kata mama aku harus maafin. Kenapa sih kita harus maafin orang yang bikin kita marah? Ditunggu ya jawabannya Detektif Nanda. Terima kasih. Oh, jadi dia itu mau tahu nih apa alasan kita harus memaafkan. Dan juga kenapa kita harus mengampuni orang yang membuat kesalahan nih kepada kita. Kasus yang menarik. Baiklah, sebelum kita memecahkan pertanyaan ini, kita harus berdoa dulu sama Tuhan supaya kita bisa memulai dengan baik. Yuk, kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami mau belajar hal yang baru. Biarlah Engkau yang memimpin setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa mengerti dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, untuk memecahkan pertanyaan ini, kita akan mendapatkan 3 clue dari sebelah sini. Mari kita ambil. Oh, ini dia. Dan clue-nya adalah ada salib, ada angka, dan juga ada orang yang memegang hati. Apa maksudnya ya? Ejen-ejen tahu nggak kira-kira apa maksud dari ketiga clue ini? Nggak tahu juga ya. Udah, gimana kalau kita minta bantuan teman-teman detektif yang bisa membantu memecahkan teka-teki ini? Oke, ayo kita pergi ke teman detektif. Di sini tempat biasanya detektif ketemu sama Gismo nih, ajen-ajen. Tapi dia di mana ya sekarang? Kita panggil sama-sama yuk. Gismo, 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 Gismo. Halo Detektif Nanda. Halo Gismo. Halo agen-agen Superbook. Dengar-dengar kalian mau memecahkan sebuah kasus ya? Iya nih Gismo. Jadi kita itu dapat pertanyaan, apa alasan untuk mengampuni orang lain? Oh oke. Terus kalian dapat clue-nya tidak? Dapat. Kita ada salib, angka-angka ini, dan juga orang yang memegang hati. Salib? Apa sesuatu yang sangat berhubungan dengan salib? Kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk mengampuni dosa kita semua. Berarti Yesus juga mau supaya kita mengampuni orang lain. Karena Yesus sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Wah, betul. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Nah, karena kasih-Nya yang begitu besar, Tuhan mau memaafkan kita ketika kita meminta untuk dimaafkan. Bahkan Dia sudah memaafkan kita sejak dulu ketika Ia mati di kayu salib. Itu semua bukan karena kelebihan kita, tapi karena anugerah Tuhan buat hidup kita. Karena kita sudah merasakan kasih yang begitu besar itu, makanya kita juga harus memberikan kasih itu kepada orang lain dengan cara mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Wah, hore!
Jawaban pertama ketemu. Terima kasih Gisma. Jadi jawaban pertama apa Ijin? Karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Betul, karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Wah, sisa 2 clue lagi nih. Angka sama orang yang memegang hati. Detektif punya teman lain nih untuk memecahkan arti dari angka-angka ini. Ayo kita langsung pergi ke teman detektif yang lain. Terima kasih ya Gisma. Sama-sama. Dadah. Halo Kak Daniel. Kak Nanda, kenapa Kak Nanda? Aku butuh bantuan Kak Daniel nih. Kamu lagi ada masalah sama adik-adik? Kita dapat kasus yang harus dipecahkan. Jadi ada yang bertanya. Tunggu. Aduh, sebenarnya Kak Daniel lagi sibuk banget. Lagi padat banget nih. Kak Daniel lagi ngoding. Tapi karena Kak Daniel sayang sama kalian semua, Kak Daniel akan tolong. Kenapa? Coba ceritakan. Terima kasih ya. Jadi ada yang bertanya nih. Ada yang bertanya, oke? Apa alasan kita itu harus memaafkan? Kita dapat clue-nya adalah angka. Kak Daniel bantuin dong, kita nggak ngerti nih maksudnya apa. Kalian datang kepada orang yang tepat. Kasih Kak Daniel waktu beberapa saat untuk menyelesaikan ini. Angkanya ini ya? Oke. Tunggu ya, Kak Daniel coba. Mana tadi dia? Ini dia. Sebentar. Ini angkanya agak sedikit rumit kan Anda? Sebentar ya. Oke. Izin kita harus sabar nih. Semoga Kak Daniel bisa membantu. Tunggu dulu kan Anda. Dari angka-angka dan clue yang Kak Nanda kasih ke aku, ini sepertinya berhubungan dengan ayat firman Tuhan. Tapi tunggu, pasal 4 ayat 31 sampai 32. Sebentar ya. Tapi ayat Alkitabnya di mana ya? Kak Daniel ketemu. Apa di mana? Ini ayat firman Tuhan fix dari Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Isinya? Isinya langsung kita baca bareng-bareng ya. Oke. Oke, ini isinya. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan dan kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Wow. Jadi clue ya Kak ya? Iya benar. Sudah terpecahkan. Kita hafalkan Kak Daniel? Oke. Kalau gitu kita pakai gerakan. Oke. Kalau gitu Kak Daniel harus berdiri. Gak usah duduk aja. Duduk gak aja ya, apa-apa. Oke, kita hafalin bersama-sama ya. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Wow. Oke, gimana kalau kita ajak adik-adik di rumah Kak Nanda untuk menghafalkan ayat firman Tuhan ini? Oke, boleh. Oke ya. Sekarang kita hafalkan bareng-bareng. Sip. 1, 2, 3. Adik-adik saja. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi
Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Wow, Keren! Wah, keren sekali ayat firman Tuhannya. Siapa yang diberkati? Aku. Wah, nah firman Tuhan hari ini bicara sama setiap kita kan Anda. Kalau di ayat 32 tadi kita dikasih tahu bahwa Tuhan menyuruh kita untuk saling apa? Mengampuni. Adik-adik saja, katakan untuk saling apa? Mengampuni. Mengampuni. Jadi, firman Tuhan ini ngasih tahu bahwa kita harus taat sama perintah Tuhan untuk saling mengampuni. Betul. Nah, biasanya ketika kita mendapatkan perlakuan yang buruk dari orang lain ya kan Anda ya, seringkali hati kita jadi marah, Betul. jadi pahit, jadi kesal. Wah, pengen rasanya aku, gitu kan? balas Pengen banget dendam. aku balas dia. Tapi hari ini kita belajar bahwa firman Tuhan ngajarin kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Yaitu Ketika kita diperlakukan tidak baik sama orang lain, kita harus saling mengampuni. Begitu kan Anda? Oh, benar-benar. Jadi, alasan kedua kita harus memaafkan adalah karena itu perintah Tuhan. Terus kita bisa lepas dari racun-racun yang ada di hati kita. Kepahitan, balas dendam, sakit hati, dan kekesalan itu bisa dihapuskan dan hidup kita bisa penuh dengan sukacita. Betul. Wey. Kak Nanda, kamu makin jago loh. Iya dong, pasti. Jawaban kedua kita udah ketemu nih, Ya. Ijen. Terima kasih ya Kak Daniel. Sekarang kita harus cari clue yang ketiga nih, artinya apa? Aku sama Ijen pergi lagi ya. Wow, oke. Pokoknya gini, kalau kalian menemukan kesulitan, datanglah kepada Kak Daniel ya. Baiklah kalau begitu, terima kasih. Dadah. Thank you adik-adik. Kak Daniel lanjut lagi nih. Halo, Flo. Ada Flo. Halo gendut. Gandut, gandut. Gandut, gandut. Gandut, gandut. Gandut, gandut. Gandut, gandut. Gandut kabur. Hello, Flo. Makanan dari Mama nih. Iu banget sih. Kalian kenapa sih? Apa salahnya aku sama kalian? Aku benci kalian. Ew. Flo, kenapa Flo? Kok mukanya sedih gitu? Aku benci banget Kak sama temen-temen aku. Mereka sering ngejek aku gendut. Aku nggak bakal maafin mereka. Mereka udah jahat sama aku. Gak boleh gitu loh Flo, kamu harus belajar memaafkan. Kenapa orang jahat kayak mereka harus dimaafkan? Kan aku nggak salah apa-apa. Pasti kamu sakit hati banget ya sama mereka ya. Kananda juga nggak bisa bantuin kamu buat maafin mereka. Tapi Kananda punya teman yang bisa bantuin kamu. Siapa Kak? Kenapa dia bisa bantu aku maafin teman-teman aku? Tahu nggak karena apa? Karena dia sangat menyayangi semua orang. Menyayangi kamu, menyayangi Kananda, menyayangi teman-teman kamu juga. Bahkan yang menyakiti hatinya sekalipun. Iya, Siapa Kak? namanya adalah Tuhan Yesus. Dia sudah mati di kayu salib untuk memaafkan dosa semua orang. Sakit hatinya Tuhan itu pasti lebih berkali-kali lipat daripada yang kita rasakan. Karena kita sering banget melakukan kesalahan. Tapi Tuhan tetap mau memaafkan kita karena kasih-Nya yang begitu besar. Jadi Tuhan juga mau anak-anaknya melakukan hal yang sama.
Karena udah tahu pasti susah banget. Tapi pasti Tuhan kasih kekuatan dan damai sejahtera supaya kamu bisa melawan semua rasa sakit hati itu. Dan bisa maafin teman-teman kamu. Oke Kak, aku mau belajar maafin mereka. Aku mau minta kekuatan dari Tuhan Yesus. Makasih ya Kak. Sama-sama, semangat ya. Ini buat kalian, aku mau belajar buat maafin kalian dan berbuat baik dengan kalian. Memang sih awalnya aku benci dengan kalian, tapi Tuhan sudah mengampuni dosaku. Jadi aku juga mau belajar memaafkan kalian. Wah, kita minta maaf ya. Kita nggak tahu kamu sampai kayak gitu. Kita janji kok nggak bakal ngejek kamu kayak gitu lagi. Maaf ya. Makasih ya. Makasih ya. Makasih ya. Oh iya, Flo, besok kita ujian apa sih? Besok kita ujian ini. Oh, itu. Kamu udah belajar belum? Belum. Tadi sepanjang perjalanan, detektif tuh memikirkan pertanyaan ini. Di Alkitab ada nggak ya yang pernah berpikir hal yang sama seperti kasus kita ini? Dan ternyata ada loh Ijen. Kalian mau dengar gak kisahnya? Oke, nih detektif akan ceritakan. Jadi ada seorang nabi Tuhan yang bernama Yunus bin Amitai. Dia itu berasal dari kerajaan Israel pada kisaran abad 8 sebelum Masehi. Dia hidup di masa kekuasaan Raja Samaria yaitu Yerobeam bin Yowas. Nah, suatu hari Tuhan itu datang kepadanya dan menyuruh dia untuk melakukan sesuatu. Kenapa sih dia itu gak mau membuat bangsa Niniwe bertobat? Karena Niniwe itu adalah musuh dari bangsa Israel. Dan kelakuan mereka itu sangat jahat. Sehingga menurut Yunus lebih pantas itu mereka dihukum sama Tuhan. Dan akhirnya Yunus pun pergi nih naik kapal. Tapi dia gak ke Niniwe, dia malah ke Tarsus yang berlawanan dengan Niniwe. Ia berencana kabur dari rencana Tuhan, bahkan dia berencana kabur dari Tuhan. Tapi kita tahu lah ya, kalau Tuhan itu maha hadir, dia bisa ada di mana saja. Dia itu maha tahu. Dia bisa tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, kita ada di mana. Dia pasti tahu. Makanya akhirnya Tuhan membuat laut yang Yunus lalui menjadi badai yang sangat dahsyat. Karena itu penumpang lain berpikir pasti ini ada seseorang yang berbuat dosa sehingga Tuhan membuat laut menjadi marah. Jadinya mereka membuang undi nih untuk menentukan siapa yang harus dibuang ke laut. Ya siapa sih yang gak tahu kalau di laut itu adalah tempat yang sebenarnya seram. Karena kita gak tahu tuh di bawah sana ada makhluk apa. Mungkin ikan-ikan kecil-kecil yang lucu atau bahkan ikan-ikan yang besar yang bisa menelan kita hidup-hidup. Dan itulah yang terjadi kepada Yunus. Di dalam ikan besar itu, Yunus sadar bahwa apa yang ia lakukan itu salah. Akhirnya ia terus berdoa kepada Tuhan supaya ia dimaafkan. Selain itu, ia juga terus menaikkan syukur kepada Tuhan. Setelah 3 hari di dalam sana, Yunus mendapat jawaban Tuhan. Yunus pun memutuskan untuk menuruti apa kata Tuhan dan akhirnya ia pergi ke Niniwe.
Yunus yakin kalau orang-orang Niniwe yang jahat itu tidak akan mendengarkan apa yang ia bilang karena mereka itu sangat jahat. Jadi lebih cocok kalau mereka itu mendapat musibah dari Tuhan daripada mereka harus bertobat dan berbalik kepada Tuhan, berbalik ke jalan yang benar. Tapi ternyata bukan yang Yunus pikirkan yang terjadi. Oke, dari kisah Yunus ini kita tahu bahwa Tuhan mau semua orang merasakan kasih dan pengampunannya. Sekalipun dia orangnya sangat jahat dan menurut kita dia udah gak layak untuk diampuni. Dan Tuhan juga mau kita anak-anaknya untuk melakukan hal yang sama. Yaitu untuk mengampuni orang lain yang membuat kita sangat kesal. Supaya orang lain juga merasakan kasihnya melalui kita. Itu sama seperti kartu yang ketiga. Ada orang yang memegang hati. Itu kan artinya kita bisa membagikan kasih Tuhan kepada orang lain dan membuat mereka merasakan kasih Yesus yang sudah kita terima. Keren banget ya kisah-kisah Alkitab ini bisa menuntun kita serupa dengan Kristus. Sebelum kembali ke kantor, Detektif Nanda mau ajakin kalian buat ke rumah teman detektif yang satu lagi. Ayo kita lanjut perjalanan kita. Halo Kak Hevi. Hai Detektif Nanda dan juga agen-agen Superbook yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Baik. Wow. Kak Hevi, Iya. jadi tuh kita nih kan aku sebagai detektif Iya, mendapatkan Wi. kasus dan mendapatkan pertanyaan kenapa kita itu harus mengampuni. Dan jawabannya adalah? Jawabannya adalah yang pertama Woi, karena Tuhan sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Terus yang kedua nih supaya kita itu melakukan semua perintah Tuhan dan bonusnya kita terlepas dari racun-racun yang merusak hati kita. Dan yang terakhir nih supaya orang lain juga merasakan kasih dan pengampunannya Tuhan. Betul sekali Kak Nanda, dan semua itu akan menumbuhkan kasih di dalam hati kita kan, Betul. benar kan? Nah di sini adik-adik yang ada di rumah, Kak Happy punya lagu nih yang keren banget. Yuk sama-sama kita nyanyikan ya. Tapi kita harus Berdiri. Tapi Kak Happy berduduk aja ya. Ya, Kak Happy karena main gitar. Yuk, Oke. berdiri semuanya karena Nanda pimpin lagu ini. Ya. Yuk. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, kasih, kasih Kasih K-A-S-I-H Oke. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, kasih, kasih 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 itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih K-A-S-I-H 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman. Seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Sekali lagi. Seperti kasih Yesus. Oke. Terima kasih Kak Happy lagunya. Sama-sama Kak Nanda. Aku
sama agent-agent kita mau kembali lagi ke tempat lain ya. Oke, siap Detektif Nanda. Dadah. Hai adik-adik semuanya, sebelum Kak Happy pergi nih, Kak Happy mau ajak agent-agent Superbook Indonesia yang ada di rumah untuk terus dukung semua sosial media Superbook Indonesia. Ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, ada apa lagi? Iya betul, ada YouTube Superbook Indonesia. Jangan lupa di like, di komen dan juga share semua informasi tentang Superbook Indonesia. Dan jangan lupa juga nih, kasih tahu sama teman-teman untuk tetap terus dukung Superbook Indonesia. Oke? Terima kasih adik-adik semuanya. Dadah. Wah, jadi kita sudah menemukan 3 alasan kenapa kita harus mengampuni. Yang pertama tadi adalah karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Terus yang kedua adalah supaya kita bisa lepas dari rasa pahit, sakit hati dan juga dendam. Sehingga hidup kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan yang terakhir adalah supaya semua orang bisa merasakan kasih dan pengampunan Tuhan melalui kasih yang kita berikan. Pasti nggak gampang ya untuk kita bisa mengampuni. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan pasti akan lebih mudah karena Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Wah, misi kita hari ini selesai. Yeay! Terima kasih ya agent-agent sudah bekerja sama dengan Detektif Nanda untuk menjawab pertanyaan ini. Tepuk tangan. Kan Anda juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk papa, mama, dan kakak-kakak semua yang mau terus mendukung pemuritan anak di Indonesia melalui Superbook Indonesia. Dan kami juga mau mengajak untuk papa, mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama melayani lebih banyak lagi anak di Indonesia. Papa, mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Supaya semakin banyak lagi anak yang mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepadanya. Terima kasih. Misi kita hari ini selesai. Kalau ada agent-agent yang mau bertanya nih pertanyaan tentang apa gitu misalnya, kalian bisa langsung kirim video kalian ke DM Instagram Superbook Indonesia. Oke. Sampai jumpa lagi minggu depan di Superbook Kids Club. Dadah. God bless you.